Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya berasal dari Desa Jangung Harjo, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saya dari kelas B2. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas dari dosen Dr. Saluki M.Com dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Dari 11 judul yang ada di RPS, saya akan mempresentasikan satu judul, yaitu perangkat lunak aplikasi. Pengertian perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perangkat lunak ini berbeda dari perangkat lunak sistem yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer secara keseluruhan. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu pengguna dalam melakukan berbagai macam pekerjaan, mulai dari produktivitas di kantor hingga hiburan di rumah. Pengolahan kata atau disebut juga word processor digunakan untuk membuat, mengedit, dan menformat dokumen teks seperti surat, laporan, artikel, ataupun dokumen lainnya. Contoh Microsoft Word, Google Docs, Microsoft Word, spreadsheet ataupun yang disebut dengan lembar kerja elektronik digunakan untuk mengorganisir data dalam bentuk tabel, melakukan perhitungan matematika, analisis data, dan membuat grafik. Contoh Microsoft Excel, Google Slide, Microsoft School. Presentasi digunakan untuk membuat dan menyajikan materi presentasi dalam bentuk slide dengan menambahkan teks, gambar, grafik, animasi, dan efek visual lainnya. Contoh Microsoft PowerPoint, Google Slide, LibreOffice Impress. Perangkat lunak grafis digunakan untuk membuat dan mengedit gambar, ilustrasi, dan grafik, serta untuk desain grafik profesional. Contoh Adobe Photoshop, GIMP, CorelDRAW. Perangkat lunak multimedia digunakan untuk merekam, mengedit, dan memutar audio dan video, serta untuk mengolah konten multimedia. Contoh Adobe Premiere Pro, FLC Media Player, Audacity. Perangkat lunak desain dan perancangan digunakan untuk merancang dan membuat gambar teks model 3D, desain arsitektur, desain produk, dan lainnya. Contoh Auto CAD, SketchUp, Adobe Illustrator. Perangkat lunak manajemen proyek digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, melacak, dan mengelola proyek-proyek, termasuk alokasi sumber daya, jadwal, dan tugas. Contoh Microsoft Project, Trello, Asana. Perangkat lunak keuangan digunakan untuk mengelola keuangan pribadi atau bisnis, termasuk pencatatan transaksi, pembuatan anggaran, perencanaan pajak, dan laporan keuangan. Contoh QuickScan, QuickBooks, Microsoft Money. Perangkat lunak komunikasi digunakan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain melalui email, pesan instan, panggilan suara, atau konferensi video. Contoh
Microsoft Outlook, Skype, Slack, Zoom, Meet. Perangkat lunak pendidikan digunakan untuk memberikan materi pembelajaran, latihan, dan penilaian secara online, serta untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Contoh model khas Akademi Duolingo. Aplikasi yang populer dalam konteks pendidikan. Model adalah platform manajemen pembelajaran LMS open school yang digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk membuat kursus online, memberikan materi pembelajaran, mengatur tugas, dan melakukan penilaian. Model menyediakan berbagai fitur kolaborasi dan interaktif seperti forum diskusi, kuis online, dan pengumuman. Khas Akademi adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan ribuan video pembelajaran gratis tentang berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika dan ilmu pengetahuan hingga sejarah dan seni. Selain itu, Khas Akademi juga menawarkan latihan interaktif dan alat pembelajaran adaptif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajukan. Aplikasi yang populer dalam konteks pendidikan yang lain adalah Google Classroom. Google Classroom adalah platform manajemen kelas virtual yang memungkinkan guru membuat, mengelola, dan mendistribusikan tugas secara online kepada siswa. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas melalui Google Classroom. Yang kedua adalah Duolingo. Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menyediakan kursus bahasa online dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan lain-lainnya. Aplikasi ini menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, termasuk latihan berbasis permainan, ujian, dan tantangan. Aplikasi yang populer dalam konteks pendidikan ada juga yang dinamakan Quizizz. Quizizz adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif secara online dan membagikannya kepada siswa. Siswa dapat menjawab pertanyaan kuis dalam waktu nyata langsung ditampilkan oleh guru untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Ada juga Scratch. Scratch adalah platform program visual yang dirancang khusus untuk anak-anak dan remaja. Dengan Scratch, pengguna dapat membuat proyek-proyek interaktif seperti permainan, animasi, dan cerita digital dengan menata blok-blok kode visual secara intuitif. Aplikasi yang populer dalam konteks pendidikan ada juga yang dinamakan Zoom. Zoom adalah platform konferensi video yang sering digunakan oleh lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan kelas virtual, seminar, dan pertemuan lainnya secara online. Zoom menyediakan fitur-fitur kolaborasi seperti berbagai layar, berobrolan teks, dan ruang breakout yang memungkinkan interaksi dan pembelajaran yang efektif dari jarak jauh. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung akhir presentasi tugas saya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja ataupun tidak. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Saudi M. Kom yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya pribadi khususnya dan kepada kelas B2. Dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan, beri umur panjang,
dan Allah membalas semua kebaikan Bapak dosen dengan berlipat-lipat kebaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.